mempersilakan Bapak Wakapolres Wajo untuk memberi arahan serta pencerahan dalam rangka kegiatan Jumat Curah ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka suatu tujuan, yaitu mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Gilirang ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Gilirang beserta dengan jajaran, dalam hal ini kepala desa, beberapa kepala desa hadir, tidak semua hadir Pak ya. Iya, yang saya hormati Bapak Camat beserta dengan jajaran para kepala desa. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Gilirang beserta dengan seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili oleh Babinsa ya, Babinsa. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan rombongan dari Polres Wajo, dalam hal ini hadir bersama kita semua di sini. Jadi tolong untuk persingkat waktu karena ini hari Jumat, mungkin 2-3 orang, 1-2-3 orang untuk melakukan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Jadi mohon untuk yang bertanya silakan sebutkan nama, kalau bisa mohon berdiri, alamat, kemudian apa saja yang perlu disampaikan. Terkait masalah pengadaan tanah air baku. Kan dulu itu janjinya Bapak Bupati akan dibayarkan daripada setelah ini pada akhir tahun ini 2022. Akhir tahun 2022. Ternyata artinya ini kan sudah dikerja, semua sudah dikerja. Artinya tinggal pembebasannya, sehingga banyak itu masyarakat yang bertanya maka ada apa vaksinasi wajah karena ini sudah dikerjain semua. Kemudian janjinya dulu Pak Bupati akan dibayarkan artinya akhir tahun ini. Yang jelasnya kami dari pihak kepolisian memastikan bahwa proses ganti rugi lahan ini itu tidak ada dampak hukum yang ditimbulkan di kemudian hari. Jadi baik itu masyarakat penerima ataupun mungkin dari pihak dalam hal ini yang memberikan ganti rugi, nah itu harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah tentunya ya masyarakat kita yang mengatakan ini lokasi saya, ya kami mendorong dari pihak yang menangani ganti rugi itu agar aspek legalitas itu menjadi prioritas yang utama, supaya ke depan itu terhindar dari yang namanya ya permasalahan antar keluarga, permasalahan dengan tetangga, mungkin bahkan dengan desa yang lain. Oh ini kok sudah dibayar, ini punya saya. Nah makanya kami lebih mendorong mengedepankan aspek legalitas. Nah terkait masalah kapan pembayarannya, kami sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Nanti kalau misalnya sudah ada pemberitahuan, insya Allah ya kami segera mungkin akan sampaikan kepada Kapolsek
Karena kalau sudah ada ganti rugi itu ya perlu persiapan pengamanan karena ini uang banyak ini. Nah, tentunya perlu pengamanan, perlu sosialisasi, karena jangan sampai nanti sudah diterima ganti ruginya 1 minggu jadi habis. Nah, perlu juga mungkin perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa ya kalau sudah diganti rugi ini, ya harapan kami dari kepolisian sebenarnya ya ini bisa menambah kesejahteraan, bukan malah sebaliknya. Caranya bagaimana supaya menambah kesejahteraan, tabe ya pelekupuran ini ganti rugi pemerintah, siapa sih tanah lainnya. Jadi itu terkait masalah itu, dan terima kasih atas apresiasi dari Pak Kades terkait masalah kegiatan ini. Ya insya Allah ini karena mendapat dukungan apresiasi dari masyarakat dan ini digalakkan terus. Dan Pak Kapolres sudah komitmen, insya Allah sesibuk apapun program ini kita akan berjalan secara berkesinambungan. Menyampaikan mengenai PMT, pemberian makanan tambahan untuk bayi balita, baik itu yang stunting, gizi kurang, dan yang bermasalah status gizinya. Di sini untuk memang kami di Puskesmas tidak ada dana tersendiri untuk pemberian PMT. Makanya kami bekerja sama dengan desa untuk pemberian PMT-nya, Pak. Kalau di Puskesmas cuma pemberian biskuit, sebatas pemberian biskuit PMT yang dari kabupaten. Kami bagikan setiap kunjungan ke rumah pasien. Nah di sini kami lebih sering pada saat turun kunjungan ke pasien atau anak balita, itu kami cuma membawa biskuit yang dibagikan dari kabupaten. Jadi kami selalu bekerja sama dengan desa untuk artinya biasa bidan desanya minta saran dan bagaimana kita bekerja sama untuk menyiapkan menunya, menyiapkan apa yang sebaiknya diberikan kepada bayi balita. Jadi insya Allah untuk tahun ini kami petugas gizi itu akan mengadakan yang namanya Pak rumah gizi, pojok gizi, di mana nanti di rumah itu akan dibuatkan setiap hari itu makanannya. Jadi bukan nih sebatas bahan mentah Pak, langsung nanti bahan jadi. Jadi mungkin sosialisasi dari kabupaten mungkin belum terlaksana baik. Jadi saya mewakili untuk menyampaikan nanti insya Allah nanti ada koordinasi dari Puskesmas dan untuk ke desa kita bekerja sama untuk pemberian PMT untuk anak balita, Pak. Nanti ini kami akan sampaikan sama Pak Bupati, termasuk mungkin Kepala Dinas nanti. Ya saat ini Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Kasidokes saya itu lagi ada Zoom terkait masalah stunting ini. Jadi ya memang ini permasalahan kita semua, bukan hanya permasalahan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, tapi ini sesuai dengan perintah Presiden ya polisi, TNI juga sudah dilibatkan untuk kegiatan stunting ini. Kalau kayak tadi kami ini hanya semacam ya pemancing lah. Ya hanya 3 ketimbang berapa jumlahnya, ya mudah-mudahan ya kedepannya itu bisa lebih masif. Artinya seluruh peran serta masyarakat itu bisa terlibat. Dan terkait masalah sosialisasi, ini nanti kita akan gaungkan. Insya Allah masyarakat Wajo yang melihat dan menonton acara ini, insya Allah akan tahu bahwa setiap hari itu sebenarnya ada program pemberian makanan tambahan yang dipusatkan di posko-posko Bu ya. Kepala-kepala desa, ibu desa untuk kita bekerja sama. Kan mungkin kalau
Bapak Ibu Desa kan ada memang anggaran tersendiri untuk dana bantuan untuk anak balita. Jadi kita yang di Puskesmas nanti akan berkolaborasi ceritanya begitu Pak, untuk saling bertukar pikiran bagaimana penyiapan menunya apa dan segala macam, karena kan yang biasanya kan itu yang instan-instan Pak yang dikasih. Nah yang harusnya itu PMT lokal itu pemberian makanan tambahan yang memang harusnya memang lokal untuk memang yang ada di sekitar tak begitu, bukan yang hanya instan-instan saja. Jadi terkait dengan stunting ini yang makan tambahan ya, sebenarnya dulu kita sudah membuat kebijakan bahwa kayak ini di desa kan ada dana kan untuk saya penanggulangan stunting. Nah, kita sudah keluarkan edaran memang bahwa pada saat pemerintah desa membelanjakan ya untuk PMT-nya itu dikoordinasikan dulu dengan tenaga gizi di puskesmas. Nanti ada rekomendasi dari tenaga gizi puskesmas, kemudian pemerintah desa membelanjakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang bagi anak-anak yang kena stunting, kan seperti itu. Itu dulu kita punya konsep dan sampai berjalan. Jadi metodenya itu jadi tentukan setiap anak ini kan berbeda kebutuhannya. Ya, dulu kita samaratakan susu semua bos jadi padahal belum tentu itu kebutuhannya. Nah, sekarang yang memang kita hadapi bagaimana yang makanan tambahan ini nanti ini yang kalau sudah berjalan bahwa pemerintah desa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sekarang bagaimana pengolahannya kan seperti itu. Nah memang ya jadi kendali masyarakat kita itu nak kocanya nak mandre ada yang mandre atau tidak digunakan seperti itu. Tapi ya kita sekira ada lagi kebijakan bagaimana dalam bentuk olahannya. Ya. Karena memang kita setuju bahwa kita berikan dia PMT mulai dana desa itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi jadi masalah itu lagi ketika sampai di rumah aku mau kutu-kutu nak namandre ya, dia tidak lanjutkan. Tapi itu segera sudah sangat bagus bahwa dalam bentuk olahan sudah terjadi. Jadi nanti begini, saya sarankan nanti Bukas Kesehatan koordinasi dengan Kadis PMD mengeluarkan kebijakan sehingga itu menjadi payung hukum bagi pemerintah desa, karena sekarang ini kita belum punya dasar hukum bahwa harus dalam bentuk olahan. Jangan sampai jadi masalah lagi kalau seharusnya diserahkan ke masyarakat, kenapa diserahkan ke puskesmas itu itu barang. Jadi perlu duduk bersama antara Kadis Kesehatan dan Kadis PMD membuat regulasinya bagaimana yang seharusnya diserahkan langsung ke masyarakat, tapi dengan ada regulasi baru menjadi payung bagi kita semua bahwa betul diserahkan ke masyarakat, tapi setelah itu dilakukan olahan kemudian diberikan kepada masyarakat tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolres, Bapak Camat, Pak Kapolsek Gilireng, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, para kepala desa, serta bapak-bapak ibu yang sempat hadir pada kegiatan Jumat Curhat. Tentunya saya perkenalkan diri dulu. Nama jelas Rahmat, pangkat Ibda. Jabatan saya di kepolisian di Polres Wajo adalah Kaurbin Opsional Satlantas Polres Wajo. Saya membidangi bidang pembinaan dan pengawasan serta operasional lalu lintas ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan lalu lintas harus saya ketahui.
Kemudian pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit himbauan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tentunya tentang bagaimana caranya berkeselamatan lalu lintas. Ya, mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekiranya memiliki anak yang sementara sekolah, namun sudah mengendarai kendaraan, ya, setidaknya disampaikan bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana penggunaan helm, bagaimana kelengkapan kendaraannya. Jangan sampai sudah diberikan motor untuk ke sekolah namun disalahgunakan. Mengapa saya katakan demikian? Jangan sampai sebagai orang tua kita sudah bangga melihat anaknya untuk ke sekolah dengan mengendarai kendaraan, padahal sepulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah. Ya, mohon tetap pengawasan melekat kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak menyarankan untuk diberikan kendaraan untuk sekolah. Sekiranya bapak ibu mengantarkan, jangan sampai ya kita tidak inginkan hal yang terjadi. Apa yang disampaikan Bapak Wakapolres tadi, pembunuh terbesar di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ini adalah di jalan raya. Ya, mengapa dibatasi anak-anak kita untuk mengendarai kendaraan atau belum bisa memiliki SIM? Habasogi magi dia panewadian anak mamotro ergelegi SIM batas umurna 10 itu tahun. Karena penggajian itu umur di bawah 17 tahun masih labil, ya, masih belum bisa mengendalikan emosinya. Bahkan biasa kita manoko-noko jadi tumatoi kuma motor kita pangkan anak malesi. Makanya mereka belum bisa mengendalikan emosinya pada saat berkendara. Masih kurang perhitungannya untuk bagaimana caranya mengendalikan kendaraannya. Jadi ureloi di mana bapak-bapak, ibu-ibu kongkanata masih sekolah aja tak bangga maka data lagi motor macam motor, tapi kalau bisa tantra juga masih sekolah. Ya, kalau boleh misalnya di atas sampah mantrai, ya sepotong kandrin akakana di mantrai atau surat-surat tak, ya. Karena miris ya, sedih rasanya kalau masih di bawah umur, masih sekolah, mengalami kecelakaan. Karena ini rumah tuh penerus tak, jangan sampai dinilai lo kecelakaan nih, atau boleh magamani kalangi anak polo, misalnya di nasihin polisi. Padahal kita cara nama polisi. Ya, uruloi di mana? Saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu tetap pengawasan sama anak-anak tak, ya, terutama dalam mengendarai kendaraan. Kalau memang misalnya mau naik motor, ya silahkan dilengkapi helm, ya, terutama helm, kemudian spion dan tidak mengganti knalpot, ya, knalpot brong, ya, karena mega keluhan oleh masyarakat, ya, Pak, merukal ada sedih knalpot, ya, nah, ifoli di mana, ya, di mana? Kadang ada orang tua, mari je Pak nih padahal knalpot, ya. Bagi diri saya tak mungkin dia macam masalah tapi tolengnya nak ganggu, apalagi yang macawi ramalan matu, mungkin dia si matu balapan liar ya. Jadi nak ganggu situ pas sampai jam subuh. Wadi matu husuk ni mas sampaja, lalu si kenalapo racingnya ya, maru kasih dia sina fokus mas sampaja. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Edi Samsuri, pangkat Ibda, jabatan Kanit Sidik 1 Satres Narkoba Polres Wajo. Jadi saya secara teknis bertanggung jawab dalam proses penyidikan dari semua kasus yang ditangani Polres Wajo khusus untuk narkotika. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat tentunya bahwa narkotika saat ini
adalah salah satu permasalahan bangsa yang sampai saat ini belum bisa kita atasi bersama. Mengapa demikian? Karena dari tahun ke tahun tersangka atau masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika semakin bertambah. Perbandingan saja di Kabupaten Wajo untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 untuk bulan berjalan seperti sampai saat sekarang ini, itu ada peningkatan jumlah pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika. Ada peningkatan sekitar 17% dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa peredaran narkotika yang ada di Kabupaten Wajo itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan daripada Bapak Ibu semua untuk mengawasi anggota keluarga, anak, atau sanak saudara untuk tidak terpapar daripada penyalahgunaan narkotika. Demikian juga dengan perhatian pemerintah dalam penanganan perkara narkotika. Presiden memberikan atensi khusus, bahkan sampai mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang RAN P4GN. Ini rencana aksi nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui cara-cara penyuluhan, edukasi tentang masyarakat, bagaimana bahaya dan dampak daripada narkotika, dan himbauan-himbauan yang biasanya dibawakan oleh Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ada di polsek masing-masing. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menghimbau, meminta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mengawasi anak, istri lebih aktif mengawasi suami istri mengawasi anak-anak dan anggota keluarga yang lain, dia bergaul sama siapa, kemudian pola hidupnya bagaimana, tidurnya jam berapa, sehingga tidak salah bergaul sampai terjerumus dalam peredaran gelap narkotika. Karena tugas untuk memberantas narkotika bukan hanya untuk BNN, polisi, atau aparat penegak hukum lainnya, melainkan tugas kita semua, karena yang diserang di sini adalah sumber daya manusia, orang atau generasi daripada Indonesia yang sampai saat sekarang ini kasus narkoba belum bisa kita atasi. Kemudian perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kasus narkoba kalau sudah terjadi ada dua cara penanganannya. Untuk bagi kami di Polres Wajo, kalau dia menggunakan narkotika kemudian dia tertangkap, itu sudah ada proses hukum di situ. Beda dengan kita sudah identifikasi indikasi bahwa anak kita pengguna narkotika, bisa dilaporkan, diwajib laporkan. Jadi ada itu instansi penerima wajib lapor, IPWL. Jadi dengan kesadaran sendiri orang tua atau yang bersangkutan sendiri melaporkan diri bahwa dia siap untuk dilakukan rehab. Karena orang yang sudah terpapar narkotika itu di luar daripada kemampuannya, dia selalu minta karena zat adiktifnya itu, zat kecanduan. Dia sudah ketagihan. Jadi dia di luar daripada kemampuannya dia. Dia selalu mencari. Jadi kalau orang sudah terlanjur kena narkotika, secara otomatis dari dalam mencari. Jadi hal ini yang harus kita putuskan melalui terapi, rehab, dan lain sebagainya.
Nah, jadi di Polres Wajo sebagai gambaran saat ini sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 kami sudah menangkap ada sekitar 39 orang yang kami proses. Jadi rata-rata dalam 1 bulan itu sekitar 17 sampai 20 orang yang kami tangkap. Itu dari berbagai macam kalangan. Ada anak-anak, ada orang tua, yang semuanya masih usia produktif. Jadi ditangkap, coba Bapak Ibu bayangkan, orang kalau sudah ditangkap hanya karena ngisap narkotika yang harganya mahal, ya 1 gram itu sekarang harganya 1,5 juta, 1 gram. Dia isap sendiri, ketangkap, diproses, coba untungnya apa? Dia meninggalkan keluarga, anak istri, siapa yang mau kasih makan? Kemudian merasa-rasa Tony Alena, kemudian dia tidak bekerja untuk keluarga, tidak membayar pajak, bahkan justru membebani keuangan negara. Mulai daripada proses penyidikan sampai dengan rehabilitasi atau dibina di lapas. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa anggaran yang dikeluarkan negara untuk 1 orang penyalahguna. Jadi tidak ada gunanya, Pak. Estimasi untuk yang menguasai saja narkotika tidak ada hukuman di bawah 4 tahun. 4 tahun dikali estimasi selama dia ditahan, taruhlah uang makan. Dia 50.000 dalam 1 hari, dikali 4 tahun dikasih makan, itu uang negara untuk 1 tersangka saja. Berapa yang harus dikeluarkan? Jadi tidak ada manfaatnya, justru hanya kehancuran yang kita timbulkan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, mari sama-sama memproteksi diri, memproteksi keluarga, tetangga, sanak keluarga untuk tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan dari Polres Wajo menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan seluruh kepala desa dan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gilireng ini atas terlaksananya kegiatan Jumat Curhat ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai suatu amal ibadah buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.